Assalamualaikum, Sobat Tawarin Channel. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya untuk membantu channel ini agar terus bisa memberi manfaat untuk kita semua. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Alkisah zaman dahulu kala sekitar tahun 523 sebelum Masehi, di sebuah negeri yang disebut Najran, sebutan negara Yaman kala itu, hidup seorang raja dengan gelar Dun Nuwas. Sang raja yang gemar mendewakan diri ini dengan menganggap dirinya Tuhan, memiliki seorang tukang sihir sebagai penasihat kerajaan. Suatu hari tukang sihir datang menemui sang raja untuk mengadukan keadaannya. "Wahai raja, sesungguhnya aku sudah tua. Jika engkau berkenan, utuslah seorang anak untuk aku ajarkan sihir." Sang raja pun mengabulkan permintaannya, maka diutuslah seorang anak muda kepada tukang sihir agar diajarkan ilmu sihir. Menurut riwayat Ibnu Ishaq di Sirah Ibnu Hisham, pemuda tersebut bernama Abdullah bin Thamir. Maka mulailah pemuda tersebut belajar ilmu sihir. Namun di tengah perjalanan untuk belajar ilmu sihir, pemuda tersebut bertemu dengan seorang rahib yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sang pemuda kemudian duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat sang rahib, hingga dirinya tertarik dengan ajaran tauhid yang disampaikan sang rahib. Maka sejak itu, setiap hendak menuju ke tempat tukang sihir, pemuda tersebut lebih dulu singgah ke kediaman sang rahib untuk menimba ilmu. Suatu hari dalam perjalanan, sang pemuda menjumpai binatang buas yang menghalangi jalan yang biasa dilalui penduduk. Sang pemuda akhirnya bergumam dalam hati, "Sekaranglah saatnya aku mencoba. Siapakah yang lebih baik, sang rahib atau ahli sihir?" Lantas dirinya mengambil sebuah batu dan berucap, "Ya Allah, jika yang benar bagimu adalah rahib dan bukanlah ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Lalu dilemparkanlah batunya ke arah binatang buas dan akhirnya binatang buas tersebut pun mati. Bergegas dirinya menemui sang rahib dan menceritakan kejadian yang telah ia alami. Mendengar cerita si pemuda, sang rahib memberikan nasihat, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih mulia dari aku. Engkau akan mendapatkan cobaan. Jika datang hari itu, maka janganlah engkau beritahu tentang diriku." Seiring berjalannya waktu, sang pemuda kini mampu menyembuhkan orang yang buta, mengobati penyakit kulit, hingga berbagai penyakit lainnya. Berita keistimewaan sang pemuda akhirnya sampai kepada seorang kepercayaan raja yang buta. Lantas dirinya datang kepada pemuda tersebut dengan membawa berbagai macam hadiah. Orang kepercayaan raja yang buta pun berkata, "Jika engkau mampu menyembuhkanku, engkau mendapat hadiah yang istimewa." Sang pemuda menjawab, "Aku tidak mampu menyembuhkan apapun. Yang mampu menyembuhkan adalah Allah Tuhanku. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar berkenan menyembuhkanmu." Lantas kerabat raja pun beriman kepada Allah dan sembuh dari penyakit butanya. Kemudian orang tersebut datang menemui raja. Melihat kondisinya yang telah sembuh dari kebutaannya, sang raja bertanya, "Siapa yang telah menyembuhkanmu?" "Tuhanku," sahut kerabat raja tersebut. Raja kembali bertanya, "Apa kamu menganggap ada Tuhan selain aku?" "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah," kata si kerabat raja. Raja akhirnya murka. Lantas ia memerintahkan pengawalnya untuk menyiksanya dan memaksa memberitakan siapa yang telah memerintahkannya menyembah Tuhan selain sang raja. Akhirnya ia pun menyebut nama sang pemuda. Ketika pemuda itu dihadapkan kepada raja, raja mengira bahwa dia telah menguasai sihir yang sangat tinggi. "Wahai anakku, sihirmu luar biasa hebatnya, hingga dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Kamu juga telah melakukan ini dan itu," sambut raja begitu pemuda itu sampai di hadapannya. Namun sang pemuda malah berkata, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan mereka adalah Allah Tuhanku." Sang pemuda mengingkari sihir dan si tukang sihir. Mendengar jawaban si pemuda,
Raja lantas menyiksanya, hingga akhirnya dia mengatakan sang rahiblah yang telah mengajarinya ilmu dan beriman kepada Allah. Sang rahib akhirnya dihadapkan kepada raja. Raja meminta sang rahib untuk mengakui raja sebagai tuhannya. Namun sang rahib menolak. Akhirnya sang rahib dihukum dengan digergaji kepalanya. Hal yang sama juga diminta kepada kerabat raja yang telah beriman kepada Allah, agar kembali kepada kepercayaan yang sebelumnya, namun dirinya juga menolak. Akhirnya hukuman yang sama diberikan kepada kerabat raja yang juga digergaji kepalanya. Raja yang murka lantas menghukum sang pemuda dengan menyuruh pengawalnya membawa sang pemuda ke atas gunung. Raja berkata kepada pengawalnya, apabila telah sampai di atas gunung, paksa pemuda itu untuk kembali kepada agama sebelumnya. Jika ia mau, bebaskan dia. Namun jika ia menolak, lemparkan ia dari atas gunung agar dia mati. Ketika sampai di atas gunung, sang pemuda berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Lantas gunung pun bergoncang. Para pengawal raja akhirnya mati. Kemudian sang pemuda kembali kepada raja. Melihat kondisinya yang baik saja, raja bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah membawamu? Sang pemuda menjawab, Allah yang Maha Tinggi telah menghindarkan diriku dari kejahatan mereka. Raja kemudian memerintahkan pasukan lainnya untuk membawa sang pemuda ke tengah laut. Raja mengatakan, pergilah kalian ke tengah laut. Jika dia mau kembali ke dalam agama semula, maka dia selamat. Jika tidak, maka lemparkanlah dia ke tengah lautan. Di tengah laut, pemuda itu kembali berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kapal pun terbalik dan pasukan raja tenggelam hingga mati. Setelah itu sang pemuda kembali kepada raja. Raja pun kembali bertanya, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bersamamu tadi? Dia menjawab, Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka. Lebih lanjut pemuda itu berkata kepada raja, sesungguhnya kamu tidak akan dapat membunuhku hingga kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang harus aku lakukan? Jawab sang raja. Sang pemuda lantas meminta kepada raja untuk mengumpulkan semua orang di satu tanah lapang. Lalu kata pemuda yang beriman tersebut, kamu menyalibku di sebuah batang pohon. Panahlah aku sambil mengucapkan Bismillahirrobbigulam dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskanlah anak panah itu ke arahku. Sesungguhnya jika kamu telah melakukan hal itu, maka kamu akan dapat membunuhku. Akhirnya sang raja melakukan hal yang diminta pemuda tersebut. Ketika setelah anak panah melesat mengenai dahi pemuda tersebut, sang pemuda akhirnya mati. Orang-orang yang berkumpul dan menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya meyakini Tuhan yang diimani sang pemuda. Mereka pun beriman kepada Allah. Raja semakin murka, lantas memerintahkan pasukannya untuk membuat parit atau lubang besar yang dibakar. Orang-orang yang beriman kepada Allah dipaksa kembali mengakui raja sebagai Tuhan, atau akan dibakar hidup-hidup jika menolak. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah menolak seruan sang raja, hingga akhirnya satu persatu orang yang beriman dilemparkan ke dalam parit yang membara. Di antara penduduk yang dilemparkan ke dalam parit terdapat seorang ibu yang tengah menggendong anaknya yang masih bayi. Muncul perasaan takut dalam hati sang ibu. Namun dengan izin Allah, bayi yang digendongnya mampu berbicara. Wahai ibuku, kata bayinya, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Akhirnya ibu tersebut bersama semua orang yang beriman kepada Allah dibakar dengan membawa keteguhan iman. Satu hikmah yang dapat diambil dalam peristiwa ini, bahwa keimanan seseorang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia bersabar dengan imannya, maka surgalah ganjarannya. Allahu a'lam bishawab.